Oke, bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula indirect di Microsoft Excel pada sheet ke-194? Contoh datanya seperti ini. Nah, kita akan membahas fungsi rumus indirect. Contohnya di sini kalau kita ketikkan rumus sama dengan indirect. Nah, kita akan mengambil data yang ada di sel B4 ini dengan fungsi rumus indirect. Tinggal kita ketikkan fungsi rumus tanda kutip kemudian sel B4 seperti ini, dan kemudian kita akhiri dengan tanda kutip kemudian kita enter, maka nilainya di sel B4 ini adalah 12. Ini kalau kita menggunakan fungsi rumus indirect. Artinya di sini juga sama, dengan rumus sama dengan kemudian kita ambil datanya yang ada di sel B4 kemudian kita enter. Nah, ini sebenarnya sama rumus indirect dengan yang di sebelahnya ini. Kalau kita akan mengambil data yang ada di sel B4, akan tetapi dari kedua rumus tersebut, kalau kita menggunakan rumus indirect ini nantinya ada perbedaan kalau kita menggunakan fungsi rumus indirect. Dan rumus indirect ini jarang kita gunakan. Ada kalanya kita juga nantinya akan membutuhkan fungsi rumus indirect ini. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Oke, di cara yang kedua kita akan memfungsikan rumus indirect. Selain kita menggunakan fungsi rumus indirect yang seperti ini, kalian juga bisa menggunakan rumus sama dengan indirect yang seperti ini, dan kemudian referensinya kita ketikkan tanda kutip dan kita ambil datanya yang ada di sel B4 seperti ini, kemudian kita akhiri dengan tanda kutip kemudian pemisah argumen. Di sini ada dua opsi ya, ada false, dan false ini ada R1 C1 untuk stylenya. Dan di sini yang opsi kedua adalah true. Kita pilih yang true saja dan kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya untuk rumus indirect. Sama dengan yang di atasnya, akan tetapi kita menggunakan fungsi true. Dan kemudian kita di sini kita akan mengambil data, contohnya kita menggunakan R1 dan C1. Kita akan ambil data yang di sini ya. Kita ketikkan R5 seperti ini, dan kemudian untuk C1 di sini adalah kolomnya kita ambil di kolom 2. Nah, R di sini adalah row berupa baris, dan C di sini adalah kolom kedua di sini adalah kolom B. Oke, kemudian kita ambil datanya yang ada di sel B5 ini dengan fungsi rumus indirect. Dan kita ambil datanya dengan fungsi rumus indirect, kemudian yang ini kita ambil datanya yang ini dulu dengan fungsi rumus B4 seperti ini, dan kita ambil datanya dengan fungsi rumus sama dengan indirect yang seperti ini, dan kemudian untuk referensi teksnya kita arahkan ke sel C4 saja, kemudian kita enter. Hasilnya juga sama 12. Atau kalian juga bisa menggunakan fungsi yang true. Nah, kemudian kita enter, hasilnya juga sama 12 seperti ini. Akan tetapi di ini harusnya di sel C4 hasilnya biasanya adalah sel B4. Akan tetapi di sini berupa sel nilai dari sel B4, maka yang ditampilkan nilainya adalah sel B4 yang ada di sel C4 ini. Kemudian selanjutnya fungsi indirect yang berikutnya adalah fungsi rumus sama dengan indirect. Kalau kita yang tadi menggunakan fungsi true, kali ini kita menggunakan yang false. Kalau kita menggunakan yang false, kita ketikkan seperti ini, contoh R5, dan C1-nya di sini adalah C2. Kalau R5 di sini adalah row berupa baris, dan C-nya di sini adalah kolom kedua itu adalah kolom B. Nah, oke, kita akhiri dengan tanda kutip kemudian kita enter. Hasilnya adalah referensi seperti ini.
Mengapa demikian? Karena di sini kita menggunakan yang fungsi false, yaitu R1 dan C1 style yang ini. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 15. Di sel B5 ini hasilnya adalah 15. Nah, kalau R itu saya contohkan lagi, di sini R5 itu adalah baris kelima, dan C2 di sini adalah kolom kedua, yaitu adalah kolom B. Karena di sini kita menggunakan fungsi R1 dan C1, kita fungsikan yang false. Oke, ini kalau kita menggunakan indirect yang false. Kemudian kita menggunakan fungsi indirect yang false kedua. Seperti ini, dan referensi teksnya kita arahkan ke sel C5. Karena di sel C5 ini adalah berupa alamat sel, yaitu selnya adalah R1 dan C1. Maka kita ketikkan pemisah argumen dan kita pilih yang R1 C1 style yang seperti ini, kemudian kita enter, hasilnya 15. Yang seharusnya nilai dari sel C5 ini adalah R5 C2, karena di sini R5 C2 berupa alamat sel, maka yang ditampilkan di sel B5, di sel B5 nilainya adalah 15. Dan fungsi indirect berikutnya, kalian bisa di sini di sheet 1 ada data ya. Nah, ini ada data. Kita akan mengambil data yang ada di sel A5 yang ini. Caranya kalau kita ini beda sheet ya. Kalau kita akan mengambil data yang beda sheet, tinggal kalian di sini ada di sheet ke-1 dan di sel A5. Kalau kalian menggunakan fungsi indirect, tinggal kalian ketikkan rumus sama dengan indirect yang seperti ini, dan di sini kalian ketikkan tanda kutip. Nah, karena kita akan mengambil di sheet yang berbeda, maka alamat sheetnya kalian ketikkan di sini, yaitu sheet 1 seperti ini. Dan karena di sini berupa alamat sheet, tinggal kalian tambahkan tanda seru yang seperti ini. Dan data yang akan kalian ambil di sini ada di sel A5 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sel A5 di sini jumlahnya adalah nilainya adalah 4, sama seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan ini, kalian bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, di sini fungsi indirect, dan juga kita tambahkan dengan tanda kutip yang seperti ini, dan kemudian di sini kita akhiri dengan tanda kutip lagi, dan kemudian pemisah argumen kita pilih yang true, kemudian kalian enter, hasilnya adalah 4, sama. Dan rumus indirect ini juga bisa kalian hitung jumlah rank, jumlah data yang ada di sheet ke-1 ini, yaitu dengan cara mengkolaborasikan dengan fungsi rumus sum. Atau kalian juga bisa menggunakan yang namanya R1 dan C1. Kalau kalian menggunakan R1 dan C1, kalian ketikkan seperti ini, sama dengan datanya kita ambil di sheet yang ini, dan kemudian kita enter. Nah, kemudian kita gunakan yang R1 C1. Oke, di sini ada di data yang ini ya, kita ambil data yang ini di sel A5, yaitu nilainya adalah 4. Jadi ada di baris ke-5 dan di kolom ke-1. Tinggal kalian ketikkan seperti ini saja, sheet, kemudian fungsi indirect. Dan kemudian di sini referensinya kalian ketikkan tanda kutip, kemudian sheet 1. Di sini tinggal kalian ketikkan R5 ya. Tadi nilainya ada di R5 dan di sel A1. Maaf, di sel C1, di kolom ke-1. Kemudian kita akhiri dengan tanda kutip dan kita pilih yang false, R1 C1 atau style yang ini, kemudian kalian enter, maka hasilnya juga sama 4. Atau kalian ingin mengambil data di workbook yang baru ya, kita ambil di workbook yang baru seperti ini, kita buat di workbook baru dan kita ambil data yang ini. Nah, saya contohkan, kita ambil datanya yang ini dan kita paste di workbook baru seperti ini.
Kalau ada di workbook baru, maka fungsi indirect juga bisa mengambil data di workbook baru. Caranya, kalau kita ambil data yang seperti ini sama dengan kalau di workbook baru kita contohkan, maka kalau ada di sheet 1 dan di book kedua di sini, maka kalau kita enter, nah ini alamatnya berupa link ya yang seperti ini book 2. Maka kalian ketikkan seperti ini saja. Kalau kalian ingin mengambil data di workbook baru, misalkan kalian ingin mengambil nilai yang ada di sel A2 ini adalah 12, maka tinggal kalian tambahkan saja, yaitu dengan ketikan book 2 dan letaknya ada di sheet 1 seperti ini. Dan jika kalian ingin mengambil data di book baru yang ada di sel A2, maka tinggal kalian ketikkan seperti ini, indirect dan kemudian tanda kutip. Nah seperti ini. Dan untuk datanya ada di book 2 dan di sheet 1 dan letaknya ada di sel A2. Nah seperti ini. Kemudian kalian akhiri dengan tanda kutip, kemudian kalian enter. Maka di workbook baru, maka di sel A2 di sini nilainya adalah 12. Dan kalian juga bisa misalkan di sini menggunakan yang style. Kita tarik ke bawah saja seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan yang style yang seperti ini, di sini ada A2. Nah, di sini A2 sampai dengan A11. Maka di baris row 2, nah ini ya, di row 2 sampai dengan sel A2 sampai dengan sel A11. Nah kita akan mengambil data yang ada di sel A2 dengan fungsi false pada rumus indirect. Caranya tinggal kalian ketikkan di sini, yaitu indirect, kemudian book 2 dan kemudian letaknya ada di sheet 1 pada workbook kedua, dan datanya yang kita ambil ada di sel A2 yang ini, dan kita gunakan yang style ya, kita menggunakan yang false. Kalau yang false di sini ada di baris kedua dan di kolom 1. Jadi kita ketikkan saja yang seperti ini, baris kedua, baris kedua yaitu R row 2, kemudian kolomnya adalah kolom 1 seperti ini, dan kita pilih yang false R1 C1, kemudian kalian enter, maka jumlahnya juga sama 12. Nah misalkan di sini rumus indirect juga bisa kalian kolaborasikan dengan fungsi rumus sum untuk menghitung jumlah total. Caranya kita akan mengambil di sheet 1. Kalau untuk menghitung jumlah dengan fungsi rumus indirect, di sini kalian ketikkan rumus sama dengan indirect. Atau kita lihat terlebih dahulu di sini ranknya pada sheet 1. Di situ A2 sampai dengan A11. Nah, di sini kita ketikkan saja seperti ini. Di sel A2, di rank A2 ya, sheet 1. Nah seperti ini, kemudian ranknya rank A2 sampai dengan A11 seperti ini. Nah kita akan menghitung jumlah total data yang ada di sel A1 sampai dengan A11. Kalau kita menggunakan fungsi indirect, tinggal kalian ketikkan rumus sama dengan indirect yang seperti ini, dan kemudian karena di sini adalah sheet berbeda, kalian ketikkan tanda kutip, kemudian sheet ada di sheet ke 1, kemudian karena di sini berupa alamat sheet, tinggal kalian akhiri dengan tanda row seperti ini, dan kemudian data yang akan kita ambil ranknya adalah A1, A2 sampai dengan sel A11, dan kemudian tinggal kalian akhiri dengan tanda kutip, kemudian kalian enter, maka jumlahnya adalah nilainya adalah 48. Kemudian kita jumlahkan dengan fungsi rumus sum, dan kemudian kalian enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes.
maka data yang ada di set 1 jumlah datanya adalah 241. Kalau kita hitung jumlah datanya dengan fungsi rumus sum, maka jumlah datanya 241. Sama ya kalau kita menggunakan rumus indirect yang dikolaborasikan dengan fungsi rumus sum. Oke, ini saja tutorialnya dengan fungsi rumus indirect di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.